Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai hukum internasional. Langsung saja pada pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Maharani dengan NIM 2101530. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum internasional. Langsung saja, pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional itu adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum antar bangsa atau antar negara ini menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Di sini bisa terlihat ada definisi hukum internasional menurut Charles Cheney Hyde, yang dimana beliau menyatakan hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum-hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Di sini ada 2 poin bisa dilihat. Dari itu bisa kita simpulkan bahwa hukum internasional itu adalah hukum antar negara atau antar bangsa yang menunjukkan pada asas atau kaidah yang mengatur hubungan masyarakat, bangsa, atau negara. Hukum internasional ini pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Saya Jelita Rahayu dengan NIM 2109194. Ruang lingkup hukum internasional. 1. Berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya mengenai kualifikasi negara, terbentuknya negara, lenyapnya negara, hak-hak dan kewajiban negara. 2. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan-persoalan mengenai garis batas wilayah antar dua negara atau lebih, penyelenggaraan hubungan diplomatik, hubungan konsuler. 3. Prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional, misalnya berbagai statuta atau piagam organisasi internasional. 4. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional, misalnya perjanjian antara MEE dengan ASEAN dalam bidang perdagangan. 5. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional, misalnya perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat tentang tempat kedudukan kantor pusat PBB di New York, perjanjian antara ASEAN dengan Indonesia mengenai tempat kedudukan Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta. 6. Prinsip peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek bukan hukum negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional, seperti misalnya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia seperti yang telah dituangkan dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang status dan kedudukan fungsi wilayah perwalian, organisasi-organisasi pembebasan, kelompok pembebasan. 7. Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara, maupun antara subjek hukum bukan negara satu dengan yang lainnya. Tokoh-tokoh hukum internasional. Yang pertama adalah hukum Grotius. Pada masa Grotius, hukum internasional mulai dipelajari secara sistematik dan komprehensif sebagai bidang ilmu tersendiri. Masa ini ditandai oleh karya klasik Grotius, yaitu The Law of War and Peace. 2. Francisco Vitoria, biarawan Dominikan berkembang saat Spanyol. Abad 15 menulis buku Relectio de Indies mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di Amerika Serikat, bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes. Yang ketiga, Francisco Suarez di Jesuit menulis On Laws and God as Legislator, mengemukakan adanya suatu hukum atau kaidah objektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara negara. Yang keempat adalah Balater Ayala dan Alberico Gentilis, mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika, dan teologi. Perkenalkan, nama saya Citra Resmi Rahayu dengan NIM 21616. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hukum internasional. Yang pertama yaitu teori hukum alam atau natural law theory. Teori hukum alam diartikan sebagai hukum yang ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau satuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam sifat-sifat alamiah manusia. Teori ini tokohnya Hugo Grotius dan Emery
kedua ada teori positivisme. Teori ini mengatakan kekuatan ikatnya hukum internasional pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional itu sendiri berasal dari kemauan negara dan berlaku karena disetujui oleh negara. Tokoh teori ini yaitu Hegel. Yang ketiga, teori kemauan bersama negara atau Common Will Theory. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa hukum internasional mengikat negara-negara bukan karena kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama negara-negara untuk tunduk pada hukum internasional. Tokohnya yaitu Heinrich Trippel. Keempat, norma hukum atau Madhab Wiener. Teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya dasar mengikatnya hukum internasional bukanlah merupakan kehendak negara, melainkan berdasarkan pada norma hukum. Suatu kaidah pada dasarnya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi di atasnya, begitu pula seterusnya. Tokohnya yaitu Madhab Wiener dan Hans Kelsen. Yang kelima, fight sosial atau teori fakta kemasyarakatan. Madhab Prancis ini mendasarkan mengikatnya suatu hukum, termasuk hukum internasional, pada faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang oleh mereka diberi nama fakta-fakta internasional atau fight sosial. Jadi, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu bagi dapat terpenuhinya kebutuhan manusia bangsa untuk bermasyarakat. Tokoh teori ini yaitu Fausil, Sel, dan Duguid. Terima kasih. Saya Regina Putri Ramawati dengan NIM 2104399. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum internasional. Sumber hukum secara umum diartikan sebagai sumber asli, kewenangan, dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif. Sumber hukum termasuk sumber hukum internasional mencakup pengertian formal yaitu sebagai sumber hukum formal dan material yaitu sebagai sumber hukum material. Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja dan Profesor Suhardi dalam membicarakan sumber hukum internasional lebih mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam rumusan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ayat 1, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan yang pertama, perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa atau bersangkutan. Yang kedua, kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, ada keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum. Perkenalkan, nama saya Lisna Novita dengan NIM 2108470. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus hukum internasional. Yang pertama, yaitu ada sengketa Laut Cina Selatan. Permasalahan sengketa yang terjadi diantaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim. Nah, pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS. Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan serta mereklamasi pulau untuk membangun pulau buatan. Nah, Filipina berpendapat bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum internasional. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan.
Akan tetapi, pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Contoh kasus yang kedua yaitu persengketaan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayah. Namun, pada akhirnya persengketaan antara Indonesia dan Malaysia ini dimenangkan oleh Malaysia, yaitu sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan itu menjadi wilayah Malaysia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.